warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Puspita Mawarni dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Seperti yang telah kita ketahui, adanya pandemi seperti saat ini mengharuskan semua kegiatannya dilakukan di dalam rumah. Tak terkecuali juga PPL 2020 ini yang mengharuskan mahasiswanya PPL di lembaga-lembaga yang berada di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, saya memilih KUD Tani Wili Sendang sebagai tempat PPL saya karena jarak KUD dengan rumah saya lumayan dekat, yaitu sekitar 2 km saja. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan laporan hasil PPL saya yang berjudul Analisis Sistem Pinjaman dan Cara Mengatasi Kredit Macet, Studi Kasus di Unit Simpan Pinjam KUD Tani Wili Sendang. Alasan saya mengambil judul tersebut karena selama saya melakukan observasi di sana, kendala yang dihadapi lembaga unit simpan pinjam ini adalah kendala yang umum terjadi, yaitu kemacetan membayar pinjaman. Oleh karena itu, saya fokus untuk menggali masalah yang terjadi, mengapa bisa demikian, dan mengapa bisa terjadi kurangnya tanggung jawab anggota, serta kesadaran dalam membayar angsuran di sistem simpan pinjam KUD Tani Wili Sendang. Sebelum masuk pembahasan utamanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat KUD Tani Wili Sendang. Sebelum nama KUD ini disahkan, nama sebelumnya adalah BUUD, yaitu Badan Usaha Unit Desa. BUUD ini terbentuk pada tanggal 17 Februari 1973 berdasarkan SK Bupati KDH TK2 Tulungagung nomor 413/11/73. Dan pada tanggal 14 Juli 1980, koperasi ini melakukan penggantian nama dari BUUD menjadi KUD, yaitu Koperasi Unit Desa. Pergantian nama ini dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan pemerintah Badan Usaha Unit Desa. Nama Tani Wili sendiri memiliki makna, yaitu kata tani yang berarti sebuah pekerjaan atau mata pencaharian yang umum dilakukan di sebuah pegunungan atau pedesaan, yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata Wilis yaitu diambil dari sebuah nama gunung yang menaungi Kecamatan Sendang, yaitu Gunung Wilis. Jadi, secara keseluruhan, nama Tani Wilis mengandung maksud dan tujuan, yaitu di dalam wadah koperasi yang diilhami oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan bertekad maju bersama dengan memberdayakan potensi alam yang subur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk meraih kesejahteraan atau kemakmuran anggotanya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan utamanya. Jadi, apa sih sistem simpan pinjam di unit simpan pinjam KUD Tani Wilis itu? Usaha dari KUD Tani Wilis ini sendiri sama seperti lembaga-lembaga simpan pinjam lainnya, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman. Yang membedakan KUD Tani Wilis ini dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti bank, yaitu terdapat dua jenis kredit berdasarkan kemampuan masyarakatnya. Yang pertama adalah pola umum, dan yang kedua adalah pola sapi perah. Pola umum adalah pola yang ditawarkan untuk seluruh anggota, non-anggota maupun karyawannya. Ada dua sistem pembayaran yang ditawarkan dalam pola umum ini. Yang pertama adalah sistem bulanan, dan yang kedua adalah sistem musiman. Yang selanjutnya adalah pola sapi perah. Pola sapi perah ini adalah pola yang ditawarkan kepada peternak sapi perah di wilayah KUD Tani Wili Sendang yang merupakan anggota dari unit sapi perah. Angsuran yang dilakukan oleh peternak sapi perah ini adalah 1 bulan sekali pada saat pembayaran setoran susu, yaitu dengan cara langsung dipotong sesuai jumlah angsuran masing-masing anggota. Untuk dapat mengajukan pinjaman kredit di KUD Tani Wili Sendang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Bagi persyaratan pola umum, yaitu memiliki jaminan usaha, berdomisili di Kecamatan Sendang, mengisi formulir, menyerahkan jaminan atau BPKB kendaraan bermotor, dan fotokopi KTP dan STNK. Sedangkan bagi syarat pola sapi perah adalah memiliki setoran susu sapi perah, berdomisili di Kecamatan Sendang, anggota unit sapi perah, mengisi formulir, dan fotokopi KTP. Di
Dalam lembaga simpan pinjam, pastilah ada sebuah kendala yang terjadi. Kendala yang umum terjadi adalah kredit macet bagi anggota umum atau bukan peternak. Kredit macet adalah kendala yang paling umum terjadi dalam pemberian kredit, di mana anggota tidak membayar angsurannya sesuai tanggal jatuh tempo. Di KUD Tani Willy Sendang ini sendiri, sama dengan lembaga keuangan lainnya, di mana apabila ada anggota peminjam yang memiliki masalah keterlambatan pembayaran angsuran, maka dari pihak unit simpan pinjam akan memberikan denda. Tetapi untuk bagi pihak peminjam yang melewati batas jatuh tempo 2-3 bulan, tetapi belum bisa melunasi kewajibannya, maka dari pihak lembaga akan melakukan beberapa tata cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan secara tertulis, yaitu memberikan surat tagih dalam bentuk laporan kunjungan nasabah. Laporan kunjungan nasabah ini diberikan oleh lembaga unit simpan pinjam KUD Tani Willy Sendang kepada anggota peminjam yang menunggak angsuran selama 90 hari atau sekitar 3 bulan dan belum melunasi kewajibannya. Apabila setelah diberikannya surat tagih dalam bentuk laporan kunjungan nasabah tersebut, tetapi anggota peminjam masih belum melunasi kewajibannya, maka yang selanjutnya adalah pemberian surat peringatan. Surat peringatan ini terdiri dari 3 surat yang masing-masing berlaku selama 1 bulan. Yang selanjutnya adalah pendekatan secara lisan. Pihak lembaga keuangan dalam melaksanakan pendekatan ini yaitu dengan cara berkunjung ke tempat usaha anggota peminjam serta memberi peringatan secara lisan untuk segera melunasi kewajibannya. Apabila setelah diberikan surat peringatan 3, tetapi anggota peminjam belum melunasi kewajibannya, maka pihak lembaga akan melakukan kunjungan untuk menilai usaha anggota peminjam tersebut. Kendala yang selanjutnya adalah masa kering susu perah untuk peternak sapi perah. Masa kering pada sapi perah adalah masa di mana sapi akan melahirkan anaknya. Pada masa ini, pemerah dihentikan total, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi sapi untuk beristirahat serta mengoptimalkan peran pakan ternak untuk meningkatkan bobot yang ideal dan tepat untuk perkembangan janin, bukan untuk produksi susu. Dalam kasus ini, biasanya peternak mengalami masa kering sekitar 3-4 bulan. Dan selama itu pula, peternak tidak dapat menyetorkan struk setoran untuk mengangsur pinjamannya. Untuk mengatasi hal tersebut, KUD Tani Willy Sendang menunggu sampai masa kering itu selesai untuk melanjutkan membayar angsurannya. Dan jika lewat selama masa kering tetapi peternak tidak berkunjung menyetorkan struk, maka peternak harus mengangsurnya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, dimohon untuk teman-teman memberikan komentar yang membangun. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.